Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi bersama ceritanya Hamsa. Kali ini masih lanjutan materi tentang Google Classroom. Ya, baik teman-teman sekalian. Untuk materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat kelas di Google Classroom. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memasukkan materi di dalam Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya, kali ini saya akan menunjukkan lagi bagaimana caranya seorang siswa untuk masuk di dalam Google Class ya, atau di kelas yang kita kelola seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, jadi anak-anak kita arahkan. Jadi sebelumnya anak-anak atau siswa kita arahkan untuk masuk atau mendownload dulu aplikasi Google Classroom-nya melalui Play Store ya. Di sini kita bisa lihat, jadi Play Store kita buka, kemudian kita ketikkan di situ Classroom ya, Classroom ini ya. Oke, nah ini kita download Google Class ini. Nah, di sini saya sudah download, jadi kita tinggal buka. Sekarang kita buka Google Classroom-nya. Nah, ini tampilan Google Classroom-nya. Ini sudah ada isinya untuk saya. Nah, di sini saya coba untuk menampilkan bagaimana caranya kita mengikuti. Anggaplah saya ini adalah siswa. Saya ingin masuk di classroom yang Bapak Ibu yang buat ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu buka dulu classroom-nya untuk melihat kode kelasnya yang ada di situ yang sudah Bapak Ibu buat. Terbuka. Oke, kita tunggu ya. Misalnya saya adalah kelas 7A ya. Saya adalah siswa kelas 7A. Jadi Bapak Ibu buka dulu kelas 7A-nya. Kemudian Bapak Ibu berikan kode ini ya, kode ini ke siswa. Nah, seperti ini. Nah, kode ini kita masukkan di siswa, di HP siswa di sini. Jadi di sini saya coba mau masuk ya. Gabung kelas ya. Ini pilih gabung kelas. Oke. Nah, ya, di sini kita masukkan kode kelas yang kita buat ya, yang kita kirimkan tadi ke anak-anak. Kode kelasnya itu adalah I5J2 ya. Ini kita masukkan I5J2, kemudian apalagi 75V ya, 75V. Nah, ini sekarang kalau sudah masukkan kode kelasnya, kita klik gabung nih ya. Oke, aduh, ada yang salah ya. Ada yang salah kodenya. Coba kita perhatikan ulang. I5J2 I atau L ya barangkali itu ya. Salah ini barangkali ini bukan I tapi L kecil ya. Nah, ini harus hati-hati ya, karena I besar dengan L kecil itu I kapital dengan L kecil itu sama, mirip-mirip ya. Oke, jadi coba kita ganti dengan L ya. Kita masuk. Sepertinya betul ya. Nah, ini. Sekarang saya sudah masuk di kelas yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Di sini saya bisa langsung melihat saya bisa langsung melihat materi yang Bapak Ibu bikin, yang Bapak Ibu masukkan tadi. Nih. Nah, ini materinya. Ya. Saya ini sekarang dalam posisi siswa ya. Nah, ini. Jadi sebagai seorang siswa untuk melihat tugas itu bisa dilihat di sini. Itu tugas kelas. Ini forum ya. Forum diskusi ini bisa kita berkomentar ya. Saya juga bisa berkomentar di sini sebagai seorang siswa ya. Misalnya di sini. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum.
Pak, ya, itu. Oke. Nah, itu kelihatan akan ada komentar dari postingan kita sebelumnya. Di situ akan kelihatan. Nah, di sini di sini ada 3 menu. Di sini menu yang kedua ini adalah tugas kelas. Jadi tugas-tugas kelas materi yang kita upload oleh seorang guru upload akan masuk di sini, akan bisa dibaca oleh siswa di sini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian anggota bisa dilihat di sini, ya. Siapa di dalam sini. Nah, cuma ini adalah pengajar. Untuk anggota kelas yang lain itu nanti akan muncul kecuali kita sendiri tidak kelihatan, ya, di sini. Jadi teman kelasnya kita bisa kelihatan di sini siapa-siapa semua. Terus siapa pengajarnya nanti akan terbagi dua di sini, siapa pengajar dan siapa siswanya di dalam, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, sekarang saya coba tampilkan dalam tampilan seorang guru. Nah, oke. Sekarang ini saya sebagai seorang guru. Nah, kita bisa melihat anggota kelas di dalam sini, ya. Siapa yang sudah ada di dalam, ya. Yang udah di dalam ini satu. Oke, satu sudah. Oke, seperti itu. Ini ada tindakan yang bisa kita berikan di sini. Bisa kita keluarkan siswa yang kalau misalnya bukan siswa itu, ya. Misalnya siswa ini bukan, kayaknya sepertinya bukan siswa kita. Kita bisa keluarkan dari sini, ya, seperti itu. Nah, oke. Untuk nilai belum, nanti pada materi selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan tugas. Nah, untuk memberikan tugas kita bisa masuk di sini sama dengan tadi. Misalnya kita buat tugas dari sini, kita buat tugas dari misalnya dari sini, ya. Kita buat tugas. Oke. Nah, nih. Nah, kita bisa menambahkan file di sini, ya. Misalnya tugas ini saya buat dalam bentuk Google Formulir, ya. Nah, tugas ini saya buat dalam bentuk Google Formulir. Misalnya di sini adalah saya kasih judulnya UH1 misalnya. Ya, silahkan misalnya petunjuknya di sini. Silahkan kerjakan soal berikut dengan baik dan benar, ya. Oke. Ya, saya tambahkan di sini dalam bentuk link saja, ya. Atau Google Drive juga bisa. Atau saya bentuk link karena di sini di akun saya ini belum ada soal yang saya buat. Soal itu sudah saya buat di akun yang lain, ya. Misalnya di sini saya tambahkan linknya. Atau bisa juga kita berikan dalam bentuk format Word yang sudah jadi seperti tadi, seperti misalnya mengupload materi juga sama. Nah, di sini, ya. Misalnya soalnya itu dalam bentuk ketikan, ya, ketikan di Microsoft Word, ya, bisa lewat sini saja. Tapi kalau misalnya soal itu kita buat dalam bentuk Google Formulir, ya, kita menggunakan ini link, ya. Kita pastekan linknya di sini. Oke, coba saya perlihatkan ada dua cara. Coba dulu ini Gmail, ya. Perlihatkan dulu. Oke. Login, ya. Start dulu sedikit. Oke, di sini saya punya soal dari Google Drive yang lain. Di sini ada soal online kelas 8 yang sudah saya buat. Ini. Nah, kita coba. Ini kok ada double begini. Oh iya. Kita coba sematkan
Google Drive soal online ini ke dalam Google Classroom-nya kita. Ya, misalnya ini saya mau sematkan, saya ambil linknya dulu. Ya, ini perpendek saja linknya. Kemudian saya salin. Kita masukkan di Google Classroom-nya kita. Oke, kita pakai link ini. Sepertinya ini ada. Oke, saya ulang. Di sini saya coba karena link yang akan saya masukkan lewat sini, link saya paste. Ya, oke, tambahkan link. Ya, seperti ini. Nah, itu sudah masuk dalam bentuk soal online yang sudah jadi. Bisa juga kita sebenarnya membuat langsung lewat sini, ya. Google Formulir sama saja, ya. Seperti ini misalnya kita coba Google Formulir. Nah, cuma kalau Google Formulir ini berarti kita membuat baru, ya. Nah, untuk pembuatan soal Google Formulir ini nanti saya bahas di tutorial selanjutnya, ya. Nah, ini tampilannya membuat soal online menggunakan Google Formulir. Nah, ini tadi yang sudah jadi saya masukkan. Kalau misalnya kita ingin melampirkan file yang dalam bentuk dokumen Word, nah, boleh juga, bisa kita langsung klik file di sini, sama dengan mengupload materi di sini, ya. Misalnya saya upload soalnya sini, ya. Oke. Nah, silakan pilih soal yang akan soal dalam bentuk Word akan di-upload di sini. Oke. Kita cari misalnya mana ya? Cari misalnya ini saja, apa ya? Modul IG. Oke. Pokoknya kita cari saja materi yang bisa diupload di sini. Misalnya saya ingin upload bentuk ini saja modul, ya. Saya upload ulang ini. Anggaplah ini adalah soal di dalam dan bentuknya. Jadi bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF dan sejenisnya. Nah, ini dalam bentuk Word ini. Misalnya saya upload, ya. Kemudian saya upload ini. Oke. Oke. Nah, oke, sudah siswa dapat melihat file. Ini kita bisa atur, ya, filenya. Apakah siswa itu bisa mengedit atau hanya melihat, ya. Nah, lebih baik hanya bisa melihat saja, jangan diedit, ya. Nanti siswa kita dia rubah-rubah lagi soalnya, ya, akan jadi urusan seperti itu. Jadi mending kita pilih sebagai siswa dapat melihat saja di sini, ya. Seperti itu, ya. Kita pilih saja supaya anak-anak hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah-rubah isi di dalamnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa tugaskan. Penugasannya di sini juga bisa terjadwalkan, bisa juga disimpan dulu sebagai draftnya, terserah. Kalau misalnya sudah mau ditugaskan, ya silahkan klik tugaskan. Kalau misalnya masih mau dijadwalkan, misalnya nanti hari tanggal sekian saya mau tugaskan ke siswanya. Jadi tinggal pilih saja jadwal, tanggal berapa saya mau jadikan ini tugas ke anak-anak, seperti itu, ya. Oke, kalau sudah jam berapa mulai terbuka dan seterusnya. Nah, kemudian di sini pilihan tugas ini untuk kelas berapa, ya. Ini kelas 7AK atau 7B dan seterusnya. Kemudian siswa kepada siapa? Kalau semua siswa berarti centang ini, maka semua siswa tercentang. Nah, kemudian kita bisa mengatur poinnya di sini berapa, ya. Untuk tugas ini kita kasihkan poin berapa, misalnya. Saya kasih poin di sini, saya kasih poin 100 untuk ketika jawaban ini benar semua. Nah, tenggak waktu juga bisa kita atur di sini, ya. Tenggak waktunya sampai kapan, ya. Atau tidak punya tenggak waktu misalnya, ya. Kalau tidak punya tenggak waktu, ya, maka soal ini tidak akan tidak akan tertutup sampai kapanpun,
Nah, kalau misalnya kita mau batasi misalnya, soal ini hanya bisa diakses selama 2 hari misalnya, ya kita kasih sampai seperti ini ya. Jadi tenggat waktunya itu tanggal 1 Juli hari Rabu ya. Ketika siswa itu misalnya mengumpulkan sebelum tanggal 1 Juli, maka dia nanti ada pemberitahuan ketika melewati tanggal 1 Juli dikumpulkan, maka waktunya juga bisa diatur ya di sini. Jam berapa? Tanggal 1 Juli itu jam berapa batasannya untuk dikumpul. Nah, kalau misalnya siswa mengumpulkan melewati dari waktu ini, maka dia akan tertulis keterangannya di situ terlambat menyetor untuk mengumpulkan ya, seperti itu. Nah, topiknya bisa kita tambah, boleh juga tidak. Oke. Banyak kita tambah. Rubriknya pun bisa ya. Nah, mau dibuat rubrik baru ya silahkan ya, seperti ini. Kalau tidak ya tidak usah. Oke, sekarang ini soal tugas saya mau kirim ke siswa, saya mau tugaskan. Nah, tugaskan misalnya ke semua kelas. Oke, saya klik di sini, tugaskan. Seperti itu. Oke, sambil menunggu. Nah, sekarang sudah masuk tugas. Sekarang kita coba lihat di handphone siswa bagaimana modelnya. Biasanya karena tadi settingan kita ada pemberitahuan, coba kita buka di email ya, email masuk pemberitahuannya ya. Nah, sudah masuk. Sekarang ini tugas baru UH1 ini sudah ada masuk pemberitahuan melalui email ya. Nah, kita bisa buka lewat sini. Jadi anggaplah ini adalah anak-anak siswa yang membukanya. Oke. Ini sudah mulai patah-patah lagi. Ya. Oke. Sekarang kita buka. Oke, sekarang kita buka aplikasi Google Classroom-nya kita sebagai seorang siswa. Mana itu? Google Classroom. Nah, ini. Saya buka di sini. Ini tadi kelasnya sudah ada muncul. Ini ada pemberitahuan, notifikasi itu di kelas. Ini sebagai seorang siswa ada muncul notifikasi di sini. Apa pemberitahuannya? Ya, ternyata guru ada memposting tugas baru ya. Memposting tugas baru UH pertama, UH1. Kita buka. Nah, ini akan muncul di sini tugas ya, ada ditugaskan. Nah, sekarang kita coba buka tugas ini, apa isinya di dalam. Nah, ini ditugaskan. Apa tugasnya? Ada 2. Ini 1. Ini yang kedua. Nah, saya coba mau kerja tugas yang ini. Nah, ini. Oke, karena ini bentuknya Google Formulir, maka dia terbuka seperti ini modelnya. Nah, kita misalnya isi di sini siapa ya namanya? Kelas 8, siapa bagus? Misalnya di sini Novita ya, Novita kelas 8. Ya, kelas 8. Berikutnya. Oke. Selanjutnya, nah ini soalnya ya. Misalnya saya jawab di sini ya B. Kemudian ya ini ada soal lagi, saya jawab misalnya ini C. Ini saya jawab di sini misalnya B. Kemudian ini saya jawab A. Ini saya jawab A. Nah, ini saya jawab D misalnya. Ini A.
Ya, ini A. Ini misalnya saya jawab A. Ini ada isian singkat, misalnya 7 saya kasih. Misalnya, kemudian ini ya, misalnya ini saya kasih ya, ini adalah pilihan lebih dari satu misalnya. Oke, sekarang saya kirim. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di menu apa namanya, saya coba screenshot saja dulu ini. Saya screenshot, simpan. Oke, sekarang kita kembali ke Classroom. Nah, untuk soal yang pertama ini kita sudah kerjakan ya, tapi untuk hasilnya itu langsung terkirim ke Google Drive guru ya. Hasilnya di situ akan diolah otomatis, nilainya berapa, berapa capaiannya, dan berapa skornya ya, begitu, seperti itu. Nah, untuk yang soal yang jenis kedua ini dalam bentuk dokumen Word, nah ini bisa anak-anak buka di HP-nya. Penting di HP-nya itu mengandung atau terdapat apa namanya, aplikasi yang bisa membaca dokumen ya, seperti ini. Ini adalah contoh. Nah, soal-soal seperti ini sebenarnya bisa dikerjakan, mereka bisa tulis di kertas ya. Misalnya soal esai, mereka tulis di kertas seperti biasa, tidak perlu diketik. Nanti kalau untuk menyetor tugasnya itu bisa melalui sini. Nah, misalnya taruhlah misalnya soal yang kedua ini misalnya Bapak Ibu berikan dalam bentuk dokumen ya. Bapak Ibu ketik misalnya di dokumen, kemudian Bapak Ibu upload di sini. Nah, kemudian ditugaskan ke siswa. Jadi tentu otomatis siswa akan mengerjakan secara manual di kertas ya, seperti itu. Nah, kalau mereka sudah mengerjakan di kertas, nah bagaimana cara siswa menyetor tugas? Itu tinggal tekan ini, tambahkan lampiran ya. Oke. Kemudian bisa ambil foto seperti ini. Nah, misalnya anak-anak tinggal foto apa namanya, tugas yang sudah dia kerjakan. Misalnya saya foto misalnya seperti ini. Ini saya foto. Oke. Sudah? Oke. Klik OK, kemudian masuk. Kita tunggu. Jaringan sudah mulai lelet. Nah, bisa di sini bisa menambahkan lagi beberapa, jadi bukan hanya satu ya, bisa menambahkan lebih dari satu. Misalnya 2 lembar. Anak-anak misalnya apa namanya, mengerjakan soal itu 2 lembar. Dia bisa foto lagi, tambahkan lagi ya. Seterusnya ini. Ya. Oke. Lambat jaringan ya. Nah, itu sudah masuk satu. Ya. Jadi berapa lembar anak-anak kerjakan itu bisa ditambahkan melalui di sini. Tambahkan. Kalau 3 lampiran ya 3. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah tinggal klik serahkan ya. Ini kalau soal dalam bentuk Word tadi diberikan. Tapi kalau dalam bentuk Google Formulir itu tidak perlu dilampirkan ya. Tinggal klik saja serahkan. Nah, nanti klik serahkan ini supaya kita sebagai seorang guru melihat, oh, anak-anak sudah menyelesaikan. Bisa anak-anak menambahkan komentar pribadi di sini. Misalnya anak-anak menambahkan, tugasnya sudah, Pak. Tugasnya sudah saya kirim, Pak. Oke. Kemudian anak-anak klik ini, serahkan. Ada satu lampiran ya. Nah, tapi sebenarnya bisa ditambahkan lagi di sini. Nah, itu ada 2 lampiran, oke.
kirim. Jadi ada soal, ada jawaban yang terkirim, ada juga komentar pribadi yang akan terkirim ke gurunya, seperti itu. Nah, ini yang sudah diserahkan ini anak-anak bisa membatalkan kembali. Ya, bisa membatalkan kembali seperti ini, batalkan pengiriman. Siapa tahu ada salah, masih mau ditambahkan lampirannya, ya bisa, ya. Kalau misalnya sudah pas, kita kirim kembali, serahkan kembali tugas, seperti itu. Oke, sekarang sudah diserahkan tugas. Nah, sekarang bagaimana caranya selanjutnya kita sebagai seorang siswa ya, menyerahkan tugas. Sudah jelas menyerahkan tugasnya. Jadi nanti kelihatan, kita cek kembali di sini. Ya, kelas 7. Oke. Untuk tugas kelas, batas waktunya kelihatan ya di situ. Nah, itu. Nah, itu tulisannya diserahkan ya, sudah diserahkan. Nah, itu. Oke. Sekarang kita coba buka sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita lihat. Ya, ini sudah masuk ya tugasnya. Oke, tapi belum dinilai ya. Oke. Kita belum nilai. Kita bisa menilai di sini ya. Kita lihat. Nah, ini ada lampiran yang diserahkan di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kita bisa buka di sini ya. Jaringan sudah mulai lalu. Oke, di sini akan kelihatan ya gambar yang dilampirkan. Itu tugas sudah saya kirim, Pak. Oke. Ini komentarnya tadi ya. Nah, sekarang kita bisa nilai di sini. Ya, kita misalnya nilai, oh dia dapatnya misalnya 90. Ya, oke. Atau misalnya siswa itu kita mau kembalikan. Kita kembalikan misalnya belum sempurna tugasnya, kita bisa kembalikan ini. Ya, seperti itu. Kembalikan, nanti di menu itu akan tertulis kembalikan. Nah, siswa kerjakan kembali, kemudian serahkan ulang, seperti itu. Nah, cuma ini misalnya saya sudah nilai oke 90. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah kerjakan tugasnya. Kerjakan tugasnya. Belajar, tetap belajar terus ya. Tetap belajar terus ya. Oke, kita kasih komentar. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali ini kelas 7. Oke. Anggota nilai. Nah, ya. Ini sudah baru satu orang yang masukkan ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana melihat kembali di siswa? Kita bisa lihat sebagai seorang siswa berapa nilai saya ya di sini. Ada notifikasi. Oke, ada komentar. Nah, ini. Jadi siswa bisa melihat nilainya. Yang sudah oke. Komentar kelas sudah kelihatan. Notifikasi di sini. Oke. Tadi kita sudah berikan nilai ya. Oke, benar. Oke. Nah, ini tadi adalah kirimannya yang kita lihat. Ini nilainya 90. Kita sudah isi.
Ini belum dikembalikan. Nah, kita kembalikan. Belum dikembalikan ya. Nah, kita kembalikan ya. Kita kembalikan nilainya berapa supaya siswa di sini bisa melihat nilainya berapa. Tadi saya belum kembalikan. Nah, itu ada kelihatan dinilai. Jadi kita menilai anak-anak harus dikembalikan ya. Setelah dinilai kembalikan sama anak-anak untuk mereka lihat berapa nilainya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kelihatan anak-anak sudah melihat, oh nilai saya sudah 90 ya. Dari poin 100 saya dapat 90. Oke, seperti itu. Oke, saya pikir untuk materi bagaimana masuk dalam kelas, mengerjakan tugas, kemudian menilai dan seterusnya, saya rasa cukup sampai sini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi